Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan menikmati lagi satu kebenaran firman Allah yang hidup dan berkuasa. Dan sebelum kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus kami mau menikmati kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus kebenaran Allah merupakan hidangan makanan kami yang paling lezat. Sebab kami percaya bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan akan kebenaran firman-Mu hari-hari ini. Engkau memberkati kami semua. Kami percaya sepatah kata firman-Mu Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan. Sepatah kata firman-Mu Tuhan Yesus akan memberikan kehidupan. Sepatah kata firman-Mu mendatangkan mujizat bagi kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini akan memberkati setiap kami yang mendengarnya Bapa. Terima kasih Bapa. Segala penghalang-penghalang dalam bentuk apapun juga kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah kemerdekaan damai sejahtera bagi hamba-Mu dan bagi kami semua. Ini akan menjadi bagian kami semua. Kami berdoa mengucap syukur. Dan kami akan mau sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Yohanes 5 ayat 5 sampai 9. Yohanes 5 ayat 5 sampai 9 yang saya akan bacakan seperti ini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menuntun aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Haleluya. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah satu perkataan Tuhan yang sedang dinanti-nantikan oleh sekian banyak orang. Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Perkataan ini adalah merupakan suatu perkataan yang sungguh menantang setiap orang. Dan ketika orang yang 38 tahun, ia mengalami sakit, penyakit, dan ia terbaring di samping kolam Bethesda. Dan pada waktu itu tidak ada orang yang akan menjadi pengharapan bagi dia untuk supaya dia dapat berjalan dan dapat bangun. Tetapi ia dikejutkan dengan satu perkataan yang tiba-tiba datang pada dia yang berkata, "Maukah engkau sembuh?" Bapak Ibu, saya mau berkata hari ini bahwa perkataan Yesus itu adalah satu perkataan belas kasihan Allah. Perkataan itu merupakan satu perkataan kemurahan Allah. Dia adalah Allah yang bermurah hati dan dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Alkitab berkata bahwa aku mau berbelas kasihan kepada siapa yang aku mau berbelas kasihan, dan aku mau berkemurahan kepada siapa yang aku mau berkemurahan. Dan hari itu merupakan waktu Tuhan yang indah bagi orang yang sudah 38 tahun. Ia sedang menantikan pertolongan, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Alkitab mencatat di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, ketika ia mau pergi, pada saat itu di kolam Bethesda ketika ada malaikat datang, maka air kolam itu akan bergoncang. Nah, pada waktu bergoncang maka orang berbondong-bondong untuk datang masuk ke dalam kolam itu, dan Alkitab mengatakan bahwa orang yang paling mendahului yang pertama untuk masuk kolam maka ia sembuhkan. Dan Alkitab menyaksikan bahwa orang yang sudah 38 tahun ini ia selalu tidak mendapat kesempatan. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa apa mujizat yang terjadi di kolam Bethesda hanya berlaku bagi orang yang masih kuat. Artinya orang yang duluan lari, kemudian pergi ke tempat kolam itu, maka disembuhkan. Tetapi ternyata bahwa di seputar dan sekeliling kolam itu, ada banyak orang yang sudah tidak berdaya. Ada banyak orang buta, ada banyak orang timpang. Termasuk salah satunya adalah orang yang 38 tahun. Tetapi perhatikan, di saat-saat ia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ternyata ada satu pribadi, yaitu Yesus sendiri, datang melawat dia. Dan dengan satu pertanyaan yang dinanti-nantikan, yaitu maukah engkau sembuh? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lawatan Tuhan merupakan satu keajaiban yang terjadi bagi setiap orang yang sangat membutuhkan akan pertolongan Tuhan.
Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Yesus Kristus, dia tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8, bahwa Yesus Kristus tetap sama. Hari ini, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, haleluya. Kita harus tahu juga bahwa Yesus berkata bahwa segala kuasa yang ada di sorga itu telah diberikan kepadaku. Berarti apa yang saudara butuhkan hari-hari ini itu ada di dalam Yesus. Haleluya. Yesus, ia telah diberikan bagi saudara dan saya. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dikatakan bahwa seorang putra telah lahir bagi kita, seorang anak telah diberikan untuk kita. Berarti Yesus itu, ia lahir bukan hanya sekedar bahwa dia adalah Tuhan, dia akan membebaskan dosa, tetapi secara keseluruhan bahwa Yesus itu diberikan kepada saudara untuk apa? Untuk menjawab segala kebutuhan, tantangan, rintangan, problem, dan permasalahan yang ada pada setiap orang. Itulah sebabnya betapa pentingnya hari-hari ini saudara saya tidak dapat melewatkan akan berkat besar yang ada di dalam Yesus. Apakah itu berkat jasmani, apakah itu berkat rohani, apakah itu berkat jiwani. Semuanya disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya. Ini adalah merupakan satu kemurahan yang saudara dan saya mesti raih. Dan jangan dibiarkan kemurahan Tuhan itu hanya lalu dan lewat saja. Bukankah di dalam Tuhan Yesus itu ada belas kasihan yang mengalir terus dari sorga, dari hati Yesus untuk menjawab segala rintangan-tantangan yang ada, yang bertubi-tubi, yang dialami oleh setiap orang percaya hari-hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan kesempatan. Sekali lagi, hari-hari ini merupakan kesempatan yang terindah. Sebab Alkitab berkata bahwa segala kuasa yang ada di sorga itu telah diberikan kepadaku, kepada Yesus. Untuk apakah kuasa itu? Kuasa itu bukan hanya demonstrasi-demonstrasi. Yesus tidak mendemonstrasikan segala sesuatu. Tidak ada yang menguntungkan. Dia bisa mendemonstrasikan bahwa gajah itu bisa menjadi kucing, dan kucing itu menjadi gajah. Dan dia bisa memindahkan satu gunung kepada gunung yang lain. Tetapi toh itu tidak dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus menyatakan belas kasihan, pertolongan, pembelian, dan kemurahannya kepada orang yang tidak berdaya. Seperti orang yang 38 tahun yang sudah terbaring, yang terus menantikan akan pertolongan di samping kolam Bethesda. Dia hanya melihat-lihat saja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan lihat kebenarannya di sini. Dikatakan bahwa di situ ada seorang yang sudah 30 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, berbaringlah ia di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan sakit. Jadi Alkitab berkata bahwa ia tahu. Sekali lagi, bahwa Yesus itu tahu. Jadi Yesus tahu keadaan setiap orang. Keadaan yang besar, keadaan yang biasa-biasa saja. Ketika seseorang berada dalam keadaan penderitaan, ketika seseorang berada dalam sukacita, Alkitab berkata, Yesus tahu. Apatah lagi ketika seseorang anak-anak Tuhan berada dalam satu problem dan beban yang berat, maka Yesus tahu. Itulah sebabnya Yesus datang dan Yesus melawat. Hari-hari ini lawatan Yesus itu sungguh dekat. Dan Tuhan sangat mau untuk datang kepada anak-anak yang membutuhkan pertolongannya. Alkitab berkata di ayatnya yang ke-7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepada Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan bahwa pertolongan kita, haleluya, harapan kita jangan disandarkan kepada manusia. Jangan saudara saya menyandarkan pengharapan atau saudara bergantung kepada seorang. Padahal Yesus itu sudah datang. Yesus yang maha kuasa, dia menawarkan pertolongan. Dan dia berkata, maukah engkau disembuhkan? Itu dalam pengertian yang lain dikatakan, maukah engkau menerima mujizat? Dalam perkataan yang lain, maukah engkau mau mengalami mujizat? Ini satu tantangan, haleluya. Bukan hanya bagi yang 38 tahun, tetapi bagi saudara dan saya yang ada sekarang ini juga. Mungkin saudara dalam keadaan yang sakit, mungkin saudara dalam keadaan yang sedang tervirus corona, mungkin saudara sedang mengalami satu keadaan problem ekonomi yang sangat merosot. Mungkin engkau tidak punya jalan keluar, ada problem keluarga dan rumah tangga. Tetapi hari ini saya memberitahu bahwa Yesus tahu akan keadaanmu. Itulah sebabnya yang perlu sekarang saudara dan saya memberitahu keadaan saudara kepada Yesus. Jangan saudara bergantung kepada manusia, sebab manusia tidak sanggup untuk memberikan jawaban di dalam segala problem permasalahan di masa kini dan saat ini. Manusia tidak akan dapat menjawabnya, tetapi kita
kita percaya, kita kagum, ada Injil Kerajaan Yesus Kristus yang akan dapat memberikan jawaban. Yesus adalah jawaban, Yesus adalah jalan, Yesus adalah Tuhan atas segala kebutuhan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan, maukah engkau sembuh? Haleluya. Perkataan ini adalah perkataan yang benar-benar menggairahkan, perkataan yang benar-benar memberikan satu kekuatan. Maukah berarti bahwa Yesus ini, ia menawarkan, haleluya, ia menawarkan kuasanya. Yesus menawarkan akan kemurahannya. Yesus menawarkan akan mujizatnya. Yesus menawarkan akan pertolongannya. Dan sebenarnya ini adalah peluang dan kesempatan bagi saudara dan saya untuk mencapai. Dan Yesus melakukan itu bukan hanya untuk kesembuhan toh. Ternyata bahwa kebutuhan kita bukan hanya soal hanya sakit. Kebutuhan kita banyak ragamnya. Kebutuhan kita ada kebutuhan ekonomi, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan keluarga rumah tangga, kedamaian, kebutuhan kita banyak, kita membutuhkan pemulihan keadaan segala sesuatu, tetapi dari semua dan kesemuanya kita bisa temukan di dalam Injil Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 5 ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh, dikatakan bahwa Yesus ia sanggup untuk melakukan segala perkara asalkan saudara ada dekat Yesus. Haleluya. Selagi Yesus belum ada, maka orang yang 30 tahun pendarahan itu, ia tetap berada di dalam keadaan yang sakit. Sekali lagi, ketika Yesus belum ada di tempat itu, maka orang yang 38 tahun, ia tetap mengidap penyakitnya. Dan selama itu ia terus menderita dalam kesakitan. Tetapi Bapak Ibu, ketika Yesus datang, sekali lagi, ketika Yesus mendekat, ketika Yesus hadir, maka Alkitab berkata, maka seketika itu juga dia berkata, angkatlah tilammu dan berjalan. Maka pada seketika itu pun juga, maka orang itu yang mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab berkata pada ayatnya 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya pada saat itu juga. Haleluya. Kita perhatikan hal mujizat, hal kuasa Tuhan, dia tidak membutuhkan waktu yang berlarut-larut. Kuasa Tuhan yang akan dapat mengubah seketika. Kuasa Tuhan yang akan dapat melakukan secara mujizat. Itulah mujizat. Dan hari ini saya beritahu bahwa Yesus belum pernah berubah dan mujizatnya pun masih ada sampai saat ini. Haleluya. Serahkanlah hidupmu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang kelima. Dikatakan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah, haleluya, maka ia akan bertindak. Hari-hari ini saudara dan saya jangan membiarkan Yesus itu lewat. Sebab banyak daerah-daerah yang ada pada waktu itu hanya dilewati oleh Yesus. Banyak daerah-daerah hanya dilewati oleh Yesus. Banyak orang hanya nonton Yesus. Yesus sudah ada tapi banyak orang karena mereka tidak tahu tentang Yesus. Tetapi hari ini, haleluya, saya sebagai hamba Tuhan akan menyampaikan kepada kita semua bahwa Yesus itu ada di tengah-tengah saudara. Bahwa Yesus ada di rumah kita. Bahwa Yesus ada di kota kita. Dia adalah Tuhan. Dia adalah jawaban. Dia adalah pembela. Dia pembuat mujizat. Tahukah saudara, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, bahwa orang buta itu disembuhkan. Yesus yang mengadakan mujizat bahwa orang yang 12 tahun pendarahan ketika menjamah ujung jubahnya, maka pada seketika itu maka sembuhlah. Ia membangkitkan Lazarus, 4 hari sudah berada dalam kubur, tapi ia bangkitkan. Tidak ada satu hal, lingkungan, kekuatan yang akan dapat menghambat dan menghalangi kuasa Yesus. Ketika Yesus berkemurahan, ketika Yesus melakukannya itu, ketika Yesus berbelas kasihan, maka kuasanya itu mengalir dan mujizat itu terjadi. Hari-hari ini, biarlah saudara dan saya membuka hati bagi Tuhan. Saya akan perlihatkan lagi satu kebenaran firman Tuhan. Haleluya, dalam kitab Markus. Ini mirip sama dengan Yohanes pasalnya yang kelima, ya. Di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 47 sampai dengan 48. 47 berkata seperti ini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu,
juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Berapa lamakah pergumulan yang dialami oleh Bartimeus? Ya. Dan Bartimeus adalah salah seorang yang mengalami satu penderitaan buta sejak lahir, tetapi ia tidak membiarkan Yesus itu lewat saja. Kalau seumpamanya dalam perjalanan Yesus yang sedang diarak oleh banyak orang, ia kan sudah melewati Bartimeus. Itu artinya bahwa Yesus tidak singgah pada Bartimeus. Tetapi ketika Bartimeus, ia berseru-seru, "Anak Daud, kasihanilah aku. Hai anak Daud, kasihanilah aku." Dan orang pada waktu itu menegur dia untuk supaya dia diam. Tetapi kita perhatikan bahwa kesungguhan Bartimeus untuk supaya mendapat lawatan Tuhan, mendapat belas kasihan Tuhan, maka dia tetap berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanlah aku." Dan pada waktu itu Yesus pun berhentilah dari perjalanannya dan dia menyuruh supaya memanggilkan Bartimeus. Haleluya. Apa yang terjadi? Pada waktu itu Yesus tidak langsung untuk menyembuhkan Bartimeus dan menjamah matanya supaya matanya langsung celik. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan bertanya kepada Bartimeus, "Apakah yang engkau kehendaki supaya aku perbuat?" Maka dia berkata, "Rabuni Tuanku, sembuhkanlah aku supaya mataku dapat melihat." Haleluya. Pertanyaan, kalau pada orang yang 38 tahun, Yesus berkata, "Haleluya, haleluya, maukah engkau sembuh?" Tetapi pada Bartimeus dia berkata, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat?" Haleluya. Ini adalah dua pernyataan yang sama yang diberikan oleh Yesus kepada dua orang yang sakit yang berbeda penyakitnya. Kalau satu 38 tahun ia dalam keadaan yang sakit, tetapi satu sejak lahir ia buta dan dia tidak dapat melihat dan ia berada dalam keadaan kemiskinan dan hidupnya dia hanya meminta-minta. Tetapi pada hari itu merupakan hari yang hebat yang bersejarah bagi Bartimeus, sebab apa yang pernah dia dengar bahwa dia sudah pernah tahu bahwa ada namanya Yesus yang sanggup menyembuhkan, dan pada waktu itu ia dikejutkan dengan orang-orang yang ribut sehingga dia bertanya, "Ada apakah itu?" Dan orang berkata, "Itu adalah Yesus." Pada waktu ia mendengar bahwa itu adalah Yesus, maka ia katakan bahwa inilah kesempatan yang terbaik bagi saya untuk meminta belas kasihan daripada Yesus. Dan apa yang terjadi? Bahwa seruan Bartimeus tidak menjadi sia-sia. Katakan amin. Seruan Bartimeus tidak menjadi sia-sia. Demikian pun juga saudara sekarang. Saudara sekarang adalah baik berseru-seru kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa orang yang berseru kepada nama Tuhan, maka dia diselamatkan. Dan pada waktu itu maka berserulah dengan segenap hati. Bartimeus itu berseru dengan segenap hati kepada Tuhan. Dan seruan Bartimeus itu membuat Yesus itu harus menghentikan perjalanannya dan memalingkan wajahnya kepada Bartimeus. Dia katakan, "Panggil dia." Maka pada waktu itu dipanggillah Bartimeus. Ketika dipanggil Bartimeus, maka Bartimeus itu berdiri dekat dengan Yesus. Ya. Kemudian terdengar satu suara yang sangat indah. "Apakah yang engkau kehendaki supaya aku perbuat?" Itu artinya sebenarnya kalau Bartimeus sadar, sebenarnya Tuhan bukan hanya mau menyembuhkan matanya, tetapi kalau waktu itu dia meminta rumah karena dia orang miskin, maka Tuhan akan berikan. Pada waktu itu kalau dia juga meminta pasangannya, maka Tuhan akan berikan walaupun Bartimeus dalam keadaan buta. Tetapi Bartimeus itu fokus kepada apa yang paling utama dalam kebutuhannya, yaitu bahwa dia dalam keadaan buta sangat merasa cukuplah kalau sampai ia disembuhkan. Maka Tuhan menyembuhkan akan matanya dan pada waktu itu maka sembuhlah dia. Bapak Ibu, saya mau membandingkan akan keadaan kekristenan kita sekarang dengan orang-orang yang tadinya tidak orang yang biasa-biasa, ya. Orang-orang yang biasa-biasa. Bartimeus adalah orang biasa-biasa. Haleluya. Yang kurang terpandang, yang dijauhi orang karena dia ada di pinggiran jalan dan dia meminta-minta. Haleluya, orang juga mendekati juga, rasa enggan, haleluya. Demikian pun juga orang yang 38 tahun, yang sudah terbaring. Apa yang membuat mereka itu bisa tertarik? Banyak orang kurang tertarik dengan orang yang sakit. Apalagi dengan orang yang buta, banyak orang kurang tertarik dengan orang yang buta.
apalagi orang-orang yang lemah lainnya, orang yang lumpuh. Yang banyak orang dunia kurang tertarik dengan hal itu. Tetapi hari ini saya memberitahu bahwa Yesus datang bukan untuk orang-orang yang kuat. Yesus datang bukan untuk orang-orang yang benar. Yesus datang untuk orang-orang yang sakit. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jika engkau hari ini dan saat ini, engkau berada dan terbaring dalam keadaan yang lemas, engkau terbaring dalam keadaan yang sakit, maka saya memberitahu bahwa di dalam Yesus ada jawaban, ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada kuasa. Di dalam Yesus ada pemulihan. Ada kuasa Yesus yang tanpa batas. Ini akan terjadi. Kuasa Yesus yang tanpa batas ini akan beroperasi di dalam kehidupanmu dan saudara dan saya. Mujizat itu bukan satu hal yang sangat berat, tetapi itu adalah hal yang biasa terjadi lakukan. Apa saja yang Yesus kehendaki itu akan terjadi. Sehingga Bartimeus menjadi orang yang sangat bersukacita. Pada waktu itu orang sangat banyak. Pada waktu itu orang banyak mengiring Yesus. Orang senang sedang mengiring Tuhan. Wah, orang akan berhore-hore. Wah, Yesus ada, kemudian dia ada juga. Tetapi perhatikan siapakah orang yang paling sukacita di kerumunan orang banyak yang mengikuti Yesus. Dia adalah Bartimeus. Kenapa? Karena Bartimeus yang dahulunya buta, tetapi sekarang dia adalah celik matanya. Dan dia adalah orang yang bukan sekedar sukacita sementara, tetapi dia adalah orang yang melompat-lompat dan dia mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Demikian juga sekarang ini, kuasa Tuhan itu bukan hanya untuk Bartimeus. Kuasa Tuhan bukan hanya untuk yang 30 tahun pendarahan, 12 tahun pendarahan, dan 30 tahun orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Kuasa Tuhan bukan hanya itu, tapi kuasa Tuhan juga untuk saudara dan saya. Kuasa Tuhan juga untuk generasi masa kini. Kuasa Tuhan belum pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya, haleluya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan hari ini sedang melakukan perkara-perkara ajaib. Zaman ini akan ditutup di dalam pertolongan dan kuasa Tuhan dan pemulihan segala sesuatu. Haleluya. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 8:28 ayat 8 dikatakan, sekarang aku bertahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadilah sekarang ini saudara saya menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan lebih mengasihi saudara. Haleluya. Haleluya. Dan kuasa Tuhan sekarang ini, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, keajaiban semua dipersiapkan bagi saudara saya. Oleh sebab itu, hari ini, di akhir khotbah ini, saya akan mengajak saudara, saudara yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, saudara yang membutuhkan kuasa Tuhan, saudara yang membutuhkan lawatan Tuhan, saudara yang membutuhkan mujizat Tuhan, saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Arahkan hatimu dan buka hatimu. Saya mau berdoa bagi saudara. Saya percaya, dalam pelayanan Injil ini ada kuasa Tuhan yang menyertai. Dan setiap orang yang sakit, apapun keadaanmu, haleluya, ketika engkau percaya bahwa Yesus yang sama yang belum pernah berubah kuasanya, itu pun juga yang akan melawat engkau. Asal hatimu terbuka, hatimu percaya bahwa engkau adalah orang yang perlu dilawat oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang perlu membutuhkan mujizat Allah hari ini. Dan mujizatnya itu belum pernah berubah. Masih ada sampai saat ini. Bapak Ibu, haleluya, mari tundukkan kepala. Saya akan berdoa bagi engkau. Engkau yang punya penyakit jantung, engkau yang punya penyakit gula, engkau yang punya penyakit tumor, engkau punya penyakit ginjal, engkau yang punya penyakit rematik, engkau yang punya penyakit tekanan darah tinggi, engkau yang punya penyakit apa saja yang engkau derita. Haleluya, kita bawa kepada Tuhan. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, itu artinya bahwa segala sesuatu itu akan tertanggulangi. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepalamu, taruhkan tangan pada bagian yang sakit, dan percaya Tuhan segera akan bekerja bagi saudara dan saya. Haleluya. Oh Rapashikada, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini engkau lihat Tuhan Yesus akan orang-orang Tuhan Yesus yang Tuhan tertuju hatinya kepadamu Tuhan, yang telah mendengarkan akan Injil kerajaanmu, yang seketika mereka percaya karena engkau adalah Yesus yang melawat orang yang 38 tahun yang sudah sakit. Oh Tuhan Yesus, dan engkau sembuhkan seketika. Dan Tuhan Yesus, engkau telah menyembuhkan juga Bartimeus yang seumur hidupnya ia buta, tetapi ketika berjumpa dengan engkau
Engkau, maka ia dipulihkan dan ia disembuhkan, dan dia dapat dicelikan seketika itu pun juga. Dan hari ini Engkau lihat Tuhan Yesus akan anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan Yesus, yang membutuhkan pertolongan. Mungkin mereka lagi terpapar corona. Tuhan Engkau tolong sembuhkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada yang mau Tuhan mengalami penyakit jantung. Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang Tuhan yang mengalami penyakit tumor. Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada yang mengalami Tuhan penyakit ginjal. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang mengalami penyakit gula, diabetes. Sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada yang mengalami penyakit tekanan darah, hipertensi. Sembuhkan dalam nama Yesus. Dan penyakit-penyakit lainnya Bapak, kami percaya tidak ada yang mustahil. Kami percaya kuasa Tuhan masih mengalami mujizat itu masih ada. Haleluya. Segala pekerjaan kuasa setan, kuasa segala penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah nama-Mu. Injil-Mu hebat dan berkuasa. Injil-Mu menyelamatkan kami semuanya. Dan kami percaya setiap yang mendengarkan Injil tidak sia-sia, tetapi semuanya kami diberkati dengan berkat yang sama. Segala kemuliaan, hormat, pengagungan kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.